Shalom, selamat pagi sahabat mana surgawi. Puji nama Tuhan. Hati saya tetap merindukan saudara semua. Saya selalu percaya dan berharap saudara dalam keadaan baik, dalam keadaan diberkati Tuhan. Puji Tuhan, tema renungan kita pada pagi hari ini, bagai burung Raja Wali. Ayat mas kita ambil di dalam Yesaya 40 ayat yang ke-31. Kita akan membaca bersama-sama dalam Yesaya 40 ayat yang 31. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Saudara kasih Tuhan, pernahkah saudara berpikir mengapa Alkitab banyak sekali memberikan contoh-contoh tentang burung Raja Wali? Pernahkah kita berpikir mengapa tidak mengambil contoh lovebird atau burung cendrawasih atau burung merak yang kelihatannya lebih indah? Alkitab mencatat ada kurang lebih 32 sampai 38 kali tentang burung Raja Wali. Burung Raja Wali ini tingginya mencapai 90 cm. Saat dia membentangkan sayapnya, sayap burung Raja Wali ini sepanjang 2 meter. Jadi benar-benar panjang dan lebar. Dan burung Raja Wali memiliki ketajaman penglihatan 8 kali lebih dari manusia. Burung Raja Wali diciptakan Tuhan untuk tinggal di tempat-tempat yang tinggi, di gunung-gunung yang tinggi, di puncak-puncak bukit yang tinggi. Saudara tahu alasan kenapa Allah menaruh burung Raja Wali di atas, di tempat yang tinggi? Ada sebuah kisah. Saat Allah menciptakan seekor tiram, Allah menciptakan tiram ini lengkap dengan rumahnya, ya, lengkap dengan rumahnya. Dan Allah juga melengkapi tiram ini untuk dia mendapatkan makanan. Dalam tubuh tiram ada selang yang bernama sifon. Ada 2 saluran. Saluran yang pertama untuk menghisap yang namanya plankton, dan saluran yang kedua untuk membuang sisa makanan. Dan saat Allah menciptakan burung Raja Wali, Allah mengatakan, bangunlah rumah bagimu di atas gunung-gunung yang tinggi. Buatlah rumah bagimu di atas bukit-bukit yang tinggi. Langit menjadi batasan untuk jangkauanmu. Jadi burung Raja Wali diciptakan Allah. Allah tidak menciptakan rumah burung Raja Wali. Burung Raja Wali harus membuat sarangnya sendiri. Dan burung Raja Wali juga, dia hidup di ketinggian untuk mencari makan sendiri. Jadi tidak berbeda dengan tiram. Ya, saudara, pelajaran yang bisa kita petik, Allah menciptakan burung Raja Wali di atas gunung-gunung yang tinggi. Apa pelajaran yang bisa kita petik? Allah mau saya dan saudara tinggal di tempat yang tinggi, tinggal di dalam hadirat Tuhan. Bagaimana kita tinggal dalam hadirat Tuhan? Meningkatkan jam-jam doa kita, meningkatkan mesbah doa kita, kehidupan doa kita, pribadi lepas pribadi dengan Allah. Hadirat Tuhan menjadi kesukaan kita, hadirat Tuhan menjadi kesenangan kita. Karena di dalam hadirat Tuhan ada kekuatan Allah. Hal yang kedua yang bisa kita pelajari dari burung Raja Wali, Raja Wali tidak terbang tetapi dia melayang, ya. Dia tidak terbang tetapi dia melayang. Para ahli sempat menyelidiki ini. Burung Raja Wali dengan memiliki sayap yang sangat besar, tebal dan berat,
Kalau dia terbang dengan mengepakkan sayapnya seperti burung-burung yang lain, dia akan kelelahan dan akan mati. Para ahli menemukan bahwa burung Raja Wali saat dia terbang melayang, dia dibantu oleh angin, ya, yang dikenal dengan thermal wind. Nah, tetapi angin tersebut tidak ada setiap waktu. Angin tersebut ada di saat-saat tertentu, ya. Jadi burung Raja Wali saat ingin terbang melayang, dia harus menunggu di tempat yang tinggi, dia mencermati, dia melihat, dan tiba waktunya, pas waktunya, dia akan terbang. Dia akan mengepakkan sayapnya sekali dan dia terbang melayang. Ya, kita pernah melihat bagaimana film-film dokumentasi sangat indah. Dia hanya mengepakkan sayap 1 kali 2 kali langsung dia terbang melayang dan tidak mengepakkan sayapnya lagi. Karena dibantu oleh angin tersebut, dia didorong untuk menuju ke tempat tujuannya. Saudara, satu pelajaran yang bisa kita lihat di sini. Terkadang kehidupan manusia kita, saat kita diperhadapkan dengan masalah, kita berusaha menghadapi semua itu dengan kekuatan jasmani kita. Tidak salah kalau kita merasa kelelahan, kita merasa kecapean, kita merasa putus asa. Karena kekuatan kita ada batasnya. Tetapi itu yang sering kali kita alami. Kita merasa mampu, kita merasa kuat, kita merasa gagah perkasa. Tapi saudara tahu, Allah mau kita belajar melihat burung Raja Wali. Dia yang gagah perkasa membutuhkan bantuan angin untuk dia bisa terbang melayang. Begitu juga dengan saya dan saudara. Kita membutuhkan kekuatan Roh Kudus agar kita mampu menghadapi apapun yang di depan kita. Saudara, belajar untuk peka akan Roh Kudus. Izinkan dia menuntun kita. Izinkan dia memimpin kehidupan saya dan saudara. Jadikan dia pemimpin dalam kehidupan kita. Belajar peka. Buka hati kita. Buka hati saya dan saudara. Peganglah tanganku Roh Kudus. Mari saudara, bekerja samalah dengan dia. Dia pribadi yang lemah lembut. Dia yang memampukan saudara dan saya sampai ke tempat tujuan. Hal yang ketiga, saudara, burung Raja Wali adalah burung yang memiliki usia terpanjang di dunia dari semua jenis burung. Ya, umurnya bisa mencapai 70 tahun. Nah, tetapi saudara tahu, di usia 40 tahun dia harus menentukan pilihan. Dia mau terus hidup atau mati. Dia harus berani memutuskan pilihan untuk memasuki proses transformasi. Dan proses ini bukanlah proses yang nyaman, tetapi proses yang sangat-sangat menyakitkan. Saudara, saat burung Raja Wali memutuskan untuk masuk dalam proses transformasi pada usia yang 40 tahun, dia akan menjadi ciptaan yang baru. Dia akan tampil menjadi Raja Wali yang baru. Tapi saudara tahu, proses yang pertama, burung Raja Wali ini harus terbang di tempat yang sangat tinggi. Setelah itu, dia harus mematuk-matukkan paruhnya yang sudah mulai melengkung hampir sampai di dadanya, sehingga dia sulit untuk mendapatkan makanan. Jadi paruh ini harus dipatuk-patukkan di karang batu sampai paruh ini lepas. Setelah paruh lama ini lepas, dia akan menunggu sampai paruh barunya itu tumbuh. Setelah itu saudara, setelah paruh barunya tumbuh, dia akan mencabuti kuku cakarnya yang sudah mulai rapuh, yang sudah mulai tua, yang tidak memiliki kekuatan. Satu persatu dia cabuti dengan paruhnya. Dan itu bukan hal yang tidak menyakitkan, itu sangat menyakitkan. Setelah kuku cakarnya mulai tumbuh,
Kembali Raja Wali ini menunggu beberapa saat agar kuku barunya tumbuh. Setelah kuku barunya tumbuh, Raja Wali ini akan mencakar, akan mencabuti bulu sayapnya yang sudah mulai lebat, yang sudah mulai tebal sehingga dia kesulitan untuk terbang melayang. Dan dia kembali menunggu, menanti sampai bulu barunya itu muncul, tumbuh lagi. Setelah semuanya sempurna, Raja Wali ini kembali seperti semula. Dia bisa melanjutkan kehidupannya 30 tahun ke depan. Saudara tahu, proses transformasi yang dialami oleh burung Raja Wali ini memakan waktu 150 hari. Waktu yang cukup lama. Yang bisa kita pelajari, saudara. Burung Raja Wali berani mengambil keputusan. Yang pertama, dia terbang di tempat yang tinggi. Yang kedua, dia berani memasuki proses yang sangat menyakitkan. Ada aksi di sana. Membutuhkan waktu yang lama. Menjadi pertanyaan buat saya dan saudara, bagaimana dengan kita? Saat Allah meminta kita memasuki prosesnya untuk kita bisa menampilkan kualitas iman kita, untuk kita bisa tampil lebih dewasa lagi. Seringkali kita menolak, Tuhan tunggu dulu, Tuhan nanti dulu. Saudara, ini menjadi pelajaran buat kita. Kita mau belajari Raja Wali. Yang pertama, dia mau berdiam diri dalam hadirat Tuhan. Yang kedua, mau bekerja sama dengan Roh Kudus. Dan yang ketiga, mengizinkan Allah untuk memproses kehidupan kita semua. Kita mau memasuki prosesnya Allah. Kita tidak pernah sendiri, karena berjalan bersama Dia, mendapatkan kekuatan baru. Di dalam hadirat Allah ada kekuatan baru. Amin firman Tuhan. Kita sama-sama naikkan pujian. Terima kasih Tuhan. Engkaulah kekuatanku Tuhan. Bersama Dia ku tak akan goyah. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali, melakukan perbuatan yang besar. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali, melayang tinggi dalam kemuliaannya. Biar bumi bergoncang dan badai menerpa, ku kan terbang tinggi bersama Dia. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali dan melayang tinggi dalam kemuliaannya. Biar bumi bergoncang dan badai menerpa, ku kan terbang tinggi bersama Dia. Ku kan terbang tinggi bersama Dia. Terima kasih buat firman-Mu pagi hari ini Bapa. Kami mau belajar Tuhan seperti burung Raja Wali. Kami mau tinggal di dalam hadirat-Mu. Kami mau belajar mengandalkan Roh Kudus. Dan kami mau belajar untuk memasuki proses-Mu Tuhan. Mungkin itu menyakitkan bagi kami Tuhan, tapi kami tahu Engkaulah kekuatanku. Tuhan Yesus,
Pagi hari ini Tuhan, kami serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu Bapa. Kami percaya Bapa, Engkau yang memimpin kehidupan kami. Engkau yang mengendalikan hidup kami Tuhan. Kami tidak mau berjalan sendiri. Kami mau berjalan bersama-Mu Tuhan. Pegang tangan kami Bapa. Kami tidak mau menjadi lesu. Kami tidak mau menjadi lelah Tuhan. Karena kami mau belajar seperti burung Raja Wali. Mau bisa melayang Tuhan bersama-Mu. Bekerjalah Tuhan dalam hidup kami. Pimpin kami Bapa. Terima kasih buat firman-Mu Tuhan. Jadikan firman-Mu ini rema dalam hidup kami. Ini doa kami Bapa. Kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.